Pemirsa, 4 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah serangan udara menghantam Jalan Raya Martir Begheri di Teheran, Iran. Rudal juga membuat sejumlah mobil dan fasilitas rusak parah. Rekaman video menunjukkan dampak dari tabrakan akibat hantaman rudal di Jalan Raya Martir Begheri, Iran. Sejumlah kendaraan rusak dan 4 orang tewas serta beberapa lainnya terluka ketika rudal tersebut menghantam jalan. Korban yang terluka segera dievakuasi oleh petugas untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya di kota Karaj, massa berkumpul sambil mengibarkan bendera nasional Iran. Mereka meneriakkan slogan mengecam Amerika Serikat dan Israel. Masyarakat Iran menyatakan kesetiaan kepada pemimpin baru Mojtaba Khamenei serta dukungan terhadap arah politik negara. Sedikitnya 40 warga sipil dilaporkan tewas dalam serangan udara Amerika dan Israel yang menghantam kawasan permukiman Teheran, Iran. Serangan dilaporkan menghantam gedung-gedung apartemen yang dihuni warga sipil di Resalat Square pada hari Selasa. Tim penyelamat dan relawan Bulan Sabit Merah Iran langsung dikerahkan mengevakuasi para korban dari puing bangunan yang runtuh. 40 warga sipil dilaporkan tewas, sementara petugas masih terus mengevakuasi korban selamat yang diduga tertimbun runtuhan. Akibat serangan Amerika Israel di Teheran, mayat bayi ditemukan di dalam runtuhan bangunan. Mayat seorang bayi perempuan berusia 1 tahun dievakuasi dari runtuhan setelah pemboman di Teheran. Bayi tersebut terlihat terbujur kaku saat diangkat oleh petugas. Bayi malang tersebut hanya terbaring pasrah pada saat rudal Amerika Zionis Israel menghantam bangunan hingga luluh lantak. Data pemerintah Iran menunjukkan bahwa 193 anak telah tewas akibat serangan Amerika Israel terhadap negara tersebut. Dari serangan Amerika dan Zionis Israel, total 1.332 orang telah tewas hingga Jumat lalu. Amerika menyerang kapal-kapal angkatan laut Iran di dekat Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat pada hari Rabu waktu setempat merilis sebuah video yang diklaim menunjukkan penargetan aset Angkatan Laut Iran. CENTCOM mengklaim telah menghantam puluhan kapal termasuk 16 kapal penyebar ranjau. Pasukan Amerika melemahkan kemampuan rezim Iran untuk memproyeksikan kekuatan di laut dan mengganggu pelayaran internasional. Sebelumnya, Angkatan Laut Iran telah mengancam kebebasan navigasi di perairan yang penting bagi keamanan dan kemakmuran Amerika dan global dengan menutup jalur Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. Pernyataan tersebut disampaikan ketika bukti menunjukkan keterlibatan Amerika dalam serangan sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari yang lalu. Amerika Serikat mengklaim penyelidikan serangan ke sebuah sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu masih berlangsung. Kendati demikian, sejumlah bukti menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan sekolah tersebut.
termasuk rudal Tomahawk, jenis yang digunakan oleh Amerika Serikat dan telah diverifikasi oleh sejumlah media berbeda. Alih-alih terpojok dan terdesak, Menteri Pertahanan Amerika Serikat justru menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. The mullahs are desperate and scrambling. Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals, deliberately targeting innocents, because they know their military is being systematically degraded and annihilated. Sebelumnya serangan terjadi di dekat Sekolah Dasar Putri Shajareh Tayyibeh di Minab, Iran Selatan 28 Februari lalu. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan. Pemirsa, perang antara Amerika, Israel, dan Iran menguras kantong Amerika Serikat. Strategi perang atrisi Iran memaksa Amerika merogoh kocek hingga 15 triliun rupiah setiap harinya. Allahu Akbar! Perang Amerika, Israel, dan Iran telah menguras kantong Amerika Serikat. Pasalnya, Amerika melancarkan operasi militer besar terhadap Iran yang biayanya tak sedikit. Dalam perang ini, Amerika harus merogoh kocek hingga 15 triliun rupiah per hari. Meski Presiden Trump telah memberi sinyal perang akan segera berakhir, namun semakin hari beban operasi militer yang harus ditanggung Amerika semakin membengkak. Situasi di medan perang yang dinamis membuat biaya perang tak bisa diprediksi. Di sisi lain, Iran siap meladeni Amerika Serikat dan Israel dalam jangka panjang. Apalagi Iran diprediksi menerapkan strategi perang atrisi untuk menguras kocek Amerika Serikat. Taktik perang atrisi ini dirancang untuk menimbulkan biaya besar karena harus berhadapan dengan taktik asimetris dengan jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan taktik perang konvensional yang bertujuan mengalahkan Amerika, Iran sengaja mengajak Amerika dan Israel mengulur waktu agar bangkrut. Pemirsa, militer Iran berjanji akan meratakan Israel memakai semua rudal peledak seberat 1 ton. Targetnya diarahkan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran semakin gencar membombardir dan meratakan kota-kota di Israel. Komandan militer Iran bahkan menegaskan bahwa Iran tidak akan lagi menggunakan rudal dengan hulu peledak yang ringan. Iran akan memakai semua stok rudalnya yang memiliki hulu ledak minimal 1 ton untuk melancarkan gempuran masif ke Israel. Rudal-rudal tersebut akan diarahkan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. ساعتی قبل موج 34 عملیات وعده صادق 4 در شب شهادت مولا الموحدین با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب علیه السلام علیه پایگاه‌ها و مراکز نظامی و پشتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی با موشک‌های نقطه‌زن و سرهای جنگی بالای 1 تن به اجرا درآمد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. الله Serangan gencar Iran ke Israel merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang akan terus menggempur Israel dan tidak membuka lagi ruang negosiasi. Hal ini tentunya membantah klaim Presiden Amerika bahwa perang memasuki masa-masa akhir.